Selamat datang di channel Star Story Sobat. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita dari manhwa berjudul I'm Going to Destroy This Country. Jadi jangan lupa siapkan cemilan dan kopi kalian karena kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Di sini diceritakan seorang pemuda bernama Kim Hisa yang berjuang mati-matian untuk mengejar impiannya. Dia rela menjadi budak korporat. Namun tiba-tiba dia terkena penyakit langka yang belum diketahui namanya. Seorang dokter berkata jika penyakit ini mungkin akan dinamai sesuai dengan nama Kim Hisa. Dokter berkata jika penyakit tersebut membuat Kim Hisa hanya bisa bertahan hidup paling lama setengah tahun. Mendengar ucapan dokter itu membuat mental Kim Hisa turun. Dirinya berjalan sembari memikirkan nasib sialnya itu di mana semua usahanya yang kini akan dia tuai hasilnya ternyata akan lenyap karena sisa hidup yang dimilikinya. Karena dirinya sempat melamun di jalanan, seseorang mendorongnya dari belakang karena ini berbahaya. Kim Hisa terlihat tak menghiraukan orang tersebut, dirinya masih memikirkan nasib malangnya itu. Apalagi di hari dia menang jackpot, itu dia harus memikirkan sisa hidupnya. Kim Hisa berharap dirinya tak ingin mati. Sembari menangis dia berteriak, seseorang, siapapun, apapun akan kulakukan, jadi tolong selamatkan aku dari kematian. Kini diperlihatkan Kim Hisa yang telah menjadi undead. Kim Hisa berasumsi memang dirinya pernah mengatakan seperti itu sebelumnya. Tapi bukan berarti dirinya mau berubah menjadi makhluk seperti ini. Dari semua kemungkinan aku bereinkarnasi, kenapa harus kelihatan botak? Aku bahkan tidak bisa menikmati bagian terburuk hidup dalam tubuh ini. Sembari mengamuk dia membunuh semua musuh yang ada di hadapannya. Kini dia selesai dengan misi pembasmian pasukan pemberontak. Kim Hisa disambut oleh para bawahan demon yang berada di ambang kehancuran itu. Para demon bersorak mengatakan Kim Hisa. Dengan ekspresi kesal, Kim Hisa berkata kepada para bawahannya, "Berapa kali aku mengingatkan kalian bahwa namaku Hisa, dasar bodoh." Hisa berkata kepada para bawahannya jika dirinya ingin pergi untuk mendapatkan apa yang kupinjam, yaitu merasakan makanan dan rasa sakit menjadi manusia. Ini diperlihatkan di dalam Divine Realm. Nampak di sana ada beberapa orang yang tengah duduk di singgasana. Hisa berkata kepada mereka bahwa dia sudah mengurus semua faksi yang melawan para dewa. Jadi dia berharap agar mereka menepati janjinya seperti yang tertulis di dalam kontraknya, yaitu menjadikan Hisa sebagai manusia. Di sana para petinggi itu membicarakannya secara diam-diam tentang Hisa yang ingin mereka manfaatkan sebagai budak dengan gratis. Yang menurut mereka itu setidaknya akan membutuhkan waktu hingga 500 tahun. Hisa yang terdiam itu nampaknya bisa mendengar perkataan mereka. Hisa mengatakan kepada para dewa, "Kenapa kau mempersulitnya? Kau bilang kau akan menjadikanku manusia setelah aku mengurus mereka dan melakukan semua permintaan mereka." Sembari memperlihatkan senyumannya, salah satu dewa itu berkata, "Bisakah kau melakukan satu hal lagi?" Hisa berkata dalam hati, "Apa mereka pikir otakku kosong seperti skeleton?" Sembari mengeluarkan auranya, Hisa dengan nada kesal mengatakan, "Bangsat, bukankah kau sudah keterlaluan?" Di dalam hati, Hisa berkata, "Entah dewa atau bukan, akan kupastikan mereka menerima balasanku." Hisa lalu berdiri seakan sudah tak bisa lagi menahan emosinya. Lalu dirinya berkata, "Woi bangsa, apa kau menyuruhku melakukan semuanya saat kau tidak tahu cara mengubahku menjadi manusia?" Para dewa itu nampak panik. Mereka berasumsi jika dia sepertinya telah mengetahuinya dan menyesal telah membuat kontrak dengan makhluk rendahan sepertinya. Hisa yang mendengar itu berkata, "Hanya itu yang kalian bisa katakan. Karena aku dipanggil melalui Forbidden Art, hukum alam tak berefek padaku. Itu yang membuatku abadi. Aku tidak bisa mati karena aku seorang undead. Kekuatanku bisa jadi ancaman bahkan pada Divine Realm." Dia lanjut mengatakan pada para dewa itu jika mereka tidak bisa mengubahnya menjadi manusia. Para dewa dengan panik berkata, "Tidak, beri kami sedikit waktu. Benar, jika kau mau mengurus beberapa masalah untuk kami." Ishak yang sudah muak dengan omong kosong yang diberikan itu mengatakan, "Karena telah melanggar janji, kalian harus membayarnya dengan nyawa kalian." Ishak lalu tertawa dan tengah bersiap melancarkan serangannya. Dirinya mengatakan, "Saatnya kalian semua berubah menjadi skull seperti aku."
Saat serangan itu akan diledakkan, tiba-tiba dirinya tak bisa bergerak dan mana miliknya mulai menghilang. Yisak yang kebingungan itu nampak terdiam seperti patung. Salah satu dewa mengatakan sangat disayangkan makhluk yang namanya tertulis di sini tak akan bisa bergerak, siapapun dia. Terlihat di sana di tangan dewa tersebut seekor serangga yang tertulis nama Isa. Artefak itu bernama Banish Disaster, di mana itu adalah holy art tertinggi untuk menyegel disaster seperti Isa. Para dewa mengatakan, seharusnya kau bersyukur karena kami membiarkanmu bernegosiasi. Beraninya seorang demon menolak kami, sekarang hiduplah seperti serangga ini. Dengan tingkah konyolnya, Yisak berkata, setidaknya kalian bisa memilih ulat berbulu atau semacamnya. Para dewa mengatakan, kenapa kau sangat terobsesi dengan rambut dasar rendahan? Namun tiba-tiba para dewa itu dibuat terkejut karena serangga itu kini mengeluarkan sebuah cahaya yang sangat terang. Yisak mengejek mereka dengan mengatakan, dasar goblok, kau seharusnya lebih cepat dan jangan pernah menunjukkan rencanamu. Aku lebih baik mati daripada menjadi serangga, makan itu keparat. Yisak lalu meledakkan dirinya yang membuat Divine Realm nampak kacau. Para dewa di sana nampak kesal, mereka berkata, dia bunuh diri, apa dia sudah gila? Sembari mengamati serangga itu, mereka bertanya-tanya apakah spellnya berhasil. Dengan tatapan kegembiraan, salah satu dewa itu mengatakan sepertinya spellnya ini berhasil dan jiwa Demon King telah tersegel. Syukurlah karena Demon King telah tiada, kita bisa mengembalikan kekuatan kita. Dewa lain mengatakan itu benar, setiap kali demon binasa kita bertambah jaya. Tapi kita tidak boleh lengah, kita tidak tahu kapan disaster lainnya yang sejenis akan lahir. Aku harus menciptakan wadah Giant yang sempurna di dunia manusia dan membunuh semua demon yang ada. Salah satu dewa bertanya, apakah Anda baik-baik saja? Anda telah menggunakan banyak kekuatan Anda. Dewa berambut kuning mengatakan, jangan khawatir, lebih baik cari jiwa yang cocok untuk menjadi Giant. Sedangkan untuk demon bajingan ini, aku akan terus menyiksanya sebagai serangga untuk selamanya. Ini jiwa Yisak melayang-layang. Pikirannya kacau karena telah ditipu oleh para dewa. Dirinya berpikir, apa aku jadi bodoh karena aku seorang skeleton? Tapi kenapa ini sangat terang? Aku tidak punya tangan untuk menutupi ini karena aku seekor serangga. Terlihat sepasang dua tangan mungil dan cahaya yang menyinari di hadapan Isa. Dirinya lanjut berasumsi, apaan kehangatan dan kelembapan ini? Aku punya tangan. Lalu kini dia menyadari bahwa dirinya kini adalah seorang manusia. Yisak sembari menatapi tubuh bayinya berasumsi apakah para dewa yang ingin dirinya mati telah mengacaukan segelnya. Lalu tiba-tiba dia dikejutkan oleh seorang pelayan yang mengatakan sang Giant telah membuka mata. Dengan senyum yang ditunjukkan kepada Yisak, dia berkata, kenapa Anda bangun? Pelayan pria berkata, lebih baik dia tidur terus. Yisak yang mendengar itu berasumsi, siapa mereka? Apa mereka pelayanku? Aku sungguh jadi manusia. Kedua pelayan itu kini menunjukkan senyum liciknya dan berkata, mau bagaimana lagi? Aku sedikit kecewa, tapi kami punya pekerjaan. Saya minta maaf Holy One, saya tahu Anda harus bangun. Tapi kami harus menidurkan Anda lagi selamanya dengan tenang. Yisak mulai mencerna perkataan mereka dan akhirnya dirinya tersadar jika kedua pelayan itu menginginkan kematian dari dirinya. Dengan ekspresi syok, dia berkata, kenapa aku harus mati lagi? Pada awal scene chapter kali ini memperlihatkan seorang pelayan dengan senyum jahatnya mengatakan, maafkan aku, Haliwan, tapi aku harus membuatmu tertidur selamanya. Pelayan ini kemudian ingin meminumkan botol dot itu kepada Yisak. Namun Yisak menutup rapat mulutnya dan menghindari botol dot itu. Para pelayan pun kebingungan karena bayi itu menolak untuk meminum dot darinya. Yisak berkata dalam hatinya, apa kau bercanda? Akhirnya aku jadi manusia, mana mungkin aku akan menelan hal mencurigakan itu dengan mudah. Lalu Yisak berpikir dan bertanya-tanya bagaimana bisa dirinya menjadi manusia. Yisak dikejutkan dengan perkataan dari pelayan di sampingnya itu yang mengatakan namanya Isa. Yisak lalu menatap ke arah sumber suara tersebut sembari berpikir, apa dia baru saja memanggilku Isa?
Yisak teringat kembali di waktu dia menjadi Demon King. Para bawahannya itu memanggil dirinya dengan sebutan Lord Isa, yang merupakan pengucapan lain dari nama aslinya yaitu Yisa. Saat mereka menggunakan mantra Beneath Disaster untuk menyegelku, apa mungkin para dewa itu menulis Isa? Yisa dengan senyuman lebar mulai menyadari bahwa pasti itu alasan dirinya tidak disegel dan membuatnya bereinkarnasi ke dalam tubuh berbeda dengan nama yang sama. Yisa kemudian berkata dalam benaknya, dasar bodoh, kalian mengira kalian menang, tapi kalian malah gagal menyegelku sekarang. Tiba-tiba dirinya dikejutkan karena dirinya tengah lengah. Sebuah dot dengan dahsyat masuk ke dalam mulutnya. Yisa akhirnya meminum jus berwarna hijau itu dari dalam botol dot. Namun ketika dirinya meminum itu, dia menyadari rasa ini jus sayur. Rasanya memang tidak enak. Apa kau mau membunuhku dengan sampah ini? Akhirnya aku menjadi manusia. Aku bisa merasakan sesuatu yang mencekam memasuki tubuhku. Sini kini memperlihatkan di sebuah kekaisaran suci, Helaquil pusat timur. Nampak seorang bishop tua dengan senyum licik mengatakan, bayi itu seharusnya sudah mati sekarang. Seorang kaisar bernama Alexander Heathcliff Lela berkata pada pak tua itu, sepertinya Anda terlihat semangat, Bishop. Bishop tua itu kemudian memberi hormat kepada matahari kekaisaran. Kaisar Lela menanyakan, apa urusan kedatangan dari mereka di sini? Bishop tua itu mengatakan bahwa kedatangannya di sini untuk menyapa kandidat Cheyenne dari keluarga Ezra. Polisi harus hadir sehubungan dengan Holy One. Kaisar Hela dengan tatapan tajam berkata, kau membuat hal itu terdengar seperti kau terpaksa datang karena itu sang Cheyenne. Tapi bukankah akan jadi masalah besar jika ada hal yang salah lagi? Setelah kandidat Cheyenne diserahkan untuk dirawat oleh Heloisi, Bishop tua mengatakan, maaf aku tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara teriakan yang berasal dari kamar Isa. Bishop tua yang mendengar itu memasang wajah liciknya. Mereka semua pun bergegas memasuki ruangan Isa. Kaisar Lily menanyakan apa yang terjadi kepada Tuan Muda. Pelayan wanita dengan wajah panik berkata, Tuan Muda terlalu imut, lihat perut gembulnya itu, sungguh lucu. Makanya banyak, malaikat kecil ini sangat lucu. Lihatlah ini, dia sudah meminum 15 botol jus sayur tak berasa ini. Bishop tua yang melihat itu seketika bertanya-tanya, ini mustahil, dia masih hidup. Bahkan setelah meminum sebanyak itu bukan hanya jus buah. Ini kita kembali ke scene beberapa menit sebelumnya. Ishak yang meminum jus sayur itu berasumsi jika sesuatu yang memasuki tubuhnya ini sangat aneh. Lalu dirinya menyadari bahwa ini adalah holy poison, racun mematikan yang menghancurkan kekuatan suci dari anggota klergi. Racun ini tidak memiliki efek yang instan, tapi akan menjadi berbahaya jika tersimpan terlalu banyak di dalam tubuh. Tapi racun ini dibuat dari mana para demon, jadi sebagai Demon King sebelumnya ini adalah hal yang sempurna. Memberikan hal yang terbuat dari mana kepada demon sepertiku, ini hebat, akan kumakan semua mana untuk bayi ini. Ishak yang telah menghabiskan satu botol dot itu kemudian menangis dan menginginkan lebih banyak jus sayur itu lagi. Pelayan pria mengatakan, kami senang bisa memberikanmu lagi racun. Bukan, jus buah ini tidak akan langsung berefek. Ishak yang meminum jus sayur itu berkata dalam hati, penyerapan mana sempurna. Tidak tahu siapa yang membuatnya, tapi ini cukup bagus. Baiklah, kalau begitu, yang harus aku lakukan mulai sekarang adalah memasuki dunia di balik alam bawah sadar dan di bagian terdalamnya. Di sumbernya, aku akan membuat manakor. Diperlihatkan Ishak yang memasuki dunia bawah sadarnya, di mana dia kini mulai untuk membuat manakor miliknya. Ishak mencoba menaruh mana yang dirinya serap ke dalam manakor itu, karena dirinya membutuhkan manakor untuk nanti menggunakan sihir. Namun tiba-tiba dia dikejutkan dengan sesuatu yang janggal dalam manakor miliknya itu. Manakor itu makin membesar dan bersinar semakin terang. Ishak berasumsi manakor seharusnya salah satu dari 3 warna primer. Jadi kenapa warnanya ini warna putih? Tidak, bukan itu masalahnya. Bagaimana bisa kekuatan sebanyak ini ada di dalam kor kecil yang bahkan belum sepenuhnya terbentuk? Dengan senyum liciknya, Ishak berkata, bukankah ini melebihi ekspektasiku? Sebenarnya seberapa banyak blessing yang dimasukkan ke dalam tubuh kecil ini? Jika aku menumbuhkannya dengan baik, mungkin aku bisa menjadi monster yang lebih hebat dari dugaanku. Kini Ishak teringat kembali dengan kenangan semasa dia di dunia dulu. Hasrat terdalam dalam jiwaku bertahan hidup.
Dirinya tak peduli dengan apapun asalkan dia selamat. Dan pada akhirnya dirinya menjadi Genesis dari Skeleton King dan aku bisa menciptakan buff spesial dan skill. Dan mantra-mantra itu akhirnya diwariskan oleh tubuh ini. Kini diperlihatkan keadaan di ruangan Yisa saat ini. Para pelayan yang melihat Yisa sedang memejamkan matanya itu berpikir jika Yisa telah mati. Namun tiba-tiba Yisa mengacungkan jarinya yang membuat pelayan itu terkejut dan tidak percaya. Yisak berkata dengan bahasa bayinya yang mengartikan bahwa dia meminta satu botol lagi yang lebih kuat. Dan kini kita kembali ke masa sekarang ketika Kaisar memasuki ruangan Yisak. Kaisar terlihat lega karena dia tidak melihat hal buruk terjadi. Yisak berasumsi meskipun dirinya nyaris dibunuh, tapi tidak ada hal yang buruk yang sedang terjadi. Bishop tua yang bertatap mata dengan Yisak berkata dalam hati, "Kenapa dia melihatku seperti itu?" Yisak lanjut berasumsi, apa mungkin aku makan terlalu banyak? Tidak peduli apapun, aku tidak bisa curiga. Mari bersikap seakan-akan aku tidak tahu apa-apa. Lalu Yisak memasang ekspresi senyumannya kepada semua orang yang berada di ruangan itu. Bishop tua yang melihat itu terlihat kesal pada bocil itu. Bishop tua berasumsi seharusnya dia sekarat sambil batuk darah. Alih-alih dia malah tertawa. Pada awal chapter kali ini diperlihatkan beberapa hari sebelumnya markas Odyssey. Seorang kardinal dan keluarga-keluarga Berit bernama Hera Berit mengatakan bahwa siapapun yang menjadi Saiyan akan berhak memiliki kekaisaran suci. Itulah sebabnya mereka semua menyatakan bahwa salah satu dari anak mereka adalah Saiyan. Para bangsawan kecil sialan itu. Bishop tua yang ada di sana mengatakan kepada Kardinal Berit agar tidak perlu khawatir karena dirinya sedang mengurus kandidat Saiyan yang lainnya. Dirinya juga kebetulan mendengar rumor yang sangat tidak enak. Rumor itu mengatakan ada kandidat Saiyan yang muncul dari keluarga Ezua. Dia tangan kanan Kaisar. Bishop mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa dengan mereka. Kardinal Berit yang tengah membawa minumannya itu seketika terkejut dengan kabar itu dan menjatuhkan gelas minumannya. Kardinal Berit kemudian mengatakan bahwa dia mungkin sudah mati sebelum kau kemari. Aku hanya perlu mengonfirmasi mayatnya. Saiyan hanya bisa berasal dari keluarga Berit. Kini Shin kembali ke kejadian di ruangan Nisa saat ini. Bishop tua itu berpikir bahwa dirinya diberitahu bahwa bayinya akan mati. Jadi kenapa dia masih hidup? Dengan raut wajah kesalnya, dia berpikir bahwa hal ini tidak bisa dibiarkan. Kaisar berkata ketika melihat rambut Yisak yang berwarna perak yang aneh. Membangun kekaisaran suci kita juga memiliki warna rambut yang sama. Benar kan Bishop? Bishop tua yang nampak panik berkata, "Yang mulia, Anda tidak seharusnya mengatakan hujatan seperti itu." Yisak yang mendengar perkataan mereka itu mulai menyadari bahwa yang ada di hadapannya itu adalah seorang kaisar. Kaisar lanjut mengatakan bahwa Yisak lebih mirip dengan dewa daripada Pope kita saat ini. Dia pasti kandidat Saiyan yang terakhir. Yisak yang mendengar itu langsung terkejut karena dirinya merupakan kandidat Saiyan. Bishop itu yang mendengar menyadari Kaisar mulai menyukai bayi ini. Hal itu membuat dirinya harus segera mengambil tindakan. Bishop tua berkata kepada Kaisar untuk mengizinkannya memeriksa anak ini karena ada yang aneh. Tidak mungkin bayi bisa menghabiskan jus sayur itu. Kaisar berkata, ada yang aneh dari kandidat Saiyan yang memakan makanan biksu. Yisak bertanya-tanya bagaimana dirinya yang seorang Demon King malah menjadi kandidat Saiyan. Bishop tua terus mendesak Kaisar akan mengizinkannya untuk memeriksa bayi itu. Namun Kaisar mengatakan bahwa akan ada seseorang dari keluarga Ezua yang datang, jadi dirinya dapat memeriksa begitu mereka tiba. Namun tiba-tiba Yisak tidak sengaja bersendawa dan dari udara itu mengandung demonic energy yang tidak bisa dia makan. Seketika itu juga Bishop tua menyadari bahwa dirinya baru saja merasakan demonic energi dari anak ini. Yisak yang melihat tingkah dari Bishop tua itu mulai panik. Jika dirinya menyadari energi demonik yang baru saja dia keluarkan itu diketahui oleh Bishop. Bishop tua mengatakan mungkin anak ini berpura-pura memiliki mana. Harus ada penyelidik yang menyelidikinya secepat mungkin. Kaisar lalu nampak marah karena Bishop menuduh seorang kandidat Saiyan. Bishop tua mengatakan kepada Kaisar jika dirinya tidak perlu khawatir akan hal itu karena Pope sudah memiliki anak dari keluarga Berit sebagai Saiyan.
Kaisar berkata, anak dari keluarga sendiri sebagai Saiyan, dasar tidak tahu malu. Kini, Yisak mulai memahami alasan mereka ingin menyingkirkan dirinya. Bishop itu kini mengangkat bocil Yisak sembari berkata, kalau begitu sekarang aku perintahkan Priest untuk pergi dan membawa penyidik. Kaisar sontak memerintahkan kepada Bishop tua untuk menunggu. Keluarga Eswa adalah sekutu terdekat keluarga kerajaan. Sebagai kaisar, aku sangat menyarankan kau untuk menunda pemindahan anak itu. Bishop tua berkata, baik yang mulia, ngomong-ngomong saya sudah berbicara dengan Pope. Dia menyebutkan bahwa dia hanya akan melakukan upacara penobatan pangeran setelah pemilihan Saiyan. Kaisar yang mendengar itu sontak terkejut, dirinya berasumsi jika dia berencana untuk secara resmi menolak pengakuan atas putraku, kecuali setuju dengan Saiyan yang dipilihnya. Misak yang mendengar itu menyadari tujuan dari Holy Sis. Jujurnya, aku tidak mau tetap menjadi kandidat Saiyan. Terlalu beresiko, identitas asliku bisa ketahuan. Sembari membungkukkan badannya berkata bahwa dirinya akan memeriksa anak ini sekarang juga. Kalau dia memang manusia, maka dia tidak akan terluka. Misak kini mengangkat botol dotnya dan bersiap akan menggunakan Holy Exorcist Art. Ketika Bishop hendak meneruskan perkataannya, tiba-tiba botol dot milik Yisak menghantam wajah Bishop hingga membuat giginya rompal seketika. Yisak yang melihat itu terlihat gembira sembari menunjukkan wajah lucunya. Dirinya mengatakan dengan bahasa bayinya yang berarti, dasar bajingan, arogan sialan, akan kuikuti permainanmu. Bishop yang terlihat bonyok berpikir, bagaimana mungkin botol sekecil itu bisa sekuat ini? Orang-orang yang melihat cahaya dari Yisak berasumsi jika cahaya itu adalah kekuatan suci dan berpikir jika bayi itu pasti Saiyan sepenuhnya. Bishop berpikir bahwa ini adalah hal yang mustahil, aku merasakan kekuatan suci darinya, tapi ini... Lalu tiba-tiba Yisak melancarkan tampolan mautnya ke Bishop tua itu lagi. Tampolan itu kemudian terus-menerus menghantam wajah Bishop tua itu. Bishop tua bisa merasakan bahwa ini pasti mana. Kaisar dan pengawalnya nampak terpukau melihat Yisak yang memancarkan cahaya yang sangat terang itu. Ketika Yisak hendak mengumpulkan serangan penutupnya, dia menyadari sesuatu. Setiap kali dirinya menggunakan mana, Yisak merasakan tipis kekuatan suci juga. Mana dan kekuatan suci tidak cocok dan biasanya tidak bisa digunakan bersama. Pasti ada hubungannya dengan mana kor putih itu. Kini Bishop tua itu mengambil botol dot dari bocil Yisak dan mengatakan bahwa dirinya memohon kepada Kaisar bahwa bayi ini adalah seorang pendosa. Kita harus segera menggunakan Holy Exorcist Art. Yisak lalu berkata, sial, aku tidak berencana melakukan ini, tapi mau bagaimana lagi. Yisak kini mengambil sebuah totem dari baju Bishop itu, di mana High Ranking Demon Cards yang tersegel atau totem itu merupakan artefak yang dimanfaatkan. Karakteristik demon. Tangan memakan mayat demon lainnya untuk menyerap mana mereka. Bisa berkata dalam hati bahwa tadinya dia menyimpan totem ini setiap saat untuk melawan demon kalau aku pernah berpapasan dengan mereka. Tapi bagaimana bisa bayi ini tahu mengenai totemku? Sembari memperlihatkan senyum ekspresi liciknya, Yisak melempar totem itu dan membangkitkan energi dari demon itu. Yisak berkata dalam hatinya bahwa ini semua karena mereka yang terus menyerang dirinya. Ini adalah akibat dari perbuatan mereka. Coba tangkis ini, dasar bajingan kotor.